Sekali lagi terima kasih karena saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi dengan saudara-saudara semuanya, ya, dari semua kalangan yang kita akan belajar. Ya, ada 3 hal yang pertama saya akan sampaikan, ya, sebagai pendahuluan, nanti kita diskusi. Yang pertama, mengapa ada sebuah gerakan LGBT ini? Mengapa? Jawabannya satu. Iblis sangat benci dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Saya ulangi, iblis sangat benci dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ada apa di dalam 2 ayat itu? Ayat 26. Jelas-jelas manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, ini iblis gak suka. Mereka berusaha merusak identitas kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu. Maaf saya berkata, mereka berhasil. Iblis berhasil. Ini yang menyedihkan. Ayat 28. Jelas laki-laki dan perempuan, ayat 28. Nah, karena Tuhan tahu gambarnya adalah papa dan mama di surga, maka itu ayat 26 Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, kata kita ini bukan Tritunggal. Maaf, ini jangan dijadikan perdebatan. Kenapa saya berani berkata kata kita itu bukan Tritunggal? Karena ayat 27, ya, Kejadian 1, 26 dan 27. Maaf tadi saya salah, bukan 28. Menurut gambar Tuhan dijadikannya manusia itu, perhatikan kalimat ini, laki-laki dan perempuan. Lagi sekali ayat 27 Kejadian 1. Menurut gambar Tuhan dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Berarti gambar Tuhan itu jelas laki-laki dan perempuan. Cuma bukan dalam gender, jenis kelamin. Lalu apa? Ternyata di surga itu ada papa dan mama. Maka itu ada kata kita. Sama seperti semua orang tua, ayah, ibu yang lagi berdua, tidak ada orang yang lain. Maka kalau papa mama sedang berdua dan mereka dua sedang diskusi cerita apa saja, pasti mereka papa mama menggunakan kata ganti orang pertama jamak kita. Nah, karena di surga ada papa dan ada mama, maka untuk menggambarkan wakil papa di dunia, Tuhan jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan gambar Tuhan yang adalah mama, maka dia jadikan perempuan. Maka itu walaupun ada kata Bapa kami dalam surga, tapi kalau 2 orang ini sudah menikah, laki perempuan menikah, maka disebut mereka bukan lagi 2, tapi 1. Jadi walaupun ada papa mama, menurut gambarnya dia jadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Maka kalau Tuhan cuma laki-laki saja, yang perempuan gambarnya siapa? Nah, saudara, semua kita yang terlibat dalam pelayanan LGBT ini, bahkan kalau ada di antara kita yang gabung dengan Zoom, di Facebook saya, di Instagram saya minta maaf. Kalau ada di antara saudara yang sedang berjuang, bergumul untuk lepas, percayalah bahwa Tuhan menjadikan kita itu jelas laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ini nggak bisa ditawar lagi. Kalau sampai terjadi sesuatu,
maaf sampai ada, aduh ini sulit untuk dikatakan, tapi ini ada kelamin ganda, ada. Nah kalau sempat nanti kita diskusi kenapa ada itu, dan bersyukur semua jawabannya ada di firman Tuhan. Ini hebatnya Tuhan. Nah jadi yang pertama dari 3 hal yang saya beri pendahuluan ini, iblis ingin merusak status dan identitas manusia. Yang jelas menurut gambar dan rupa Tuhan, dan menurut gambar rupa Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Titik. Kita nggak bisa ganggu gugat status ini. Nah maka itu iblis selewengkan. Identitas manusia dirusak. Hanya manusia nggak tahu anak-anak muda ini. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, seandainya sudah terjadi, kita percaya kuasa salib Kristus. Saya ulangi, kuasa salib Yesus. Itu dahsyat. Kedua, kuasa Injil. Roma 1:16. Itu dahsyat. Yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru pasti datang. Nah, dari yang kedua ini, yakinkan diri setiap kita yang melayani mereka, yang mendampingi mereka, yang membimbing mereka. Saudara dan saya harus punya keyakinan yang kokoh tentang Injil yang bisa menyelamatkan semua orang yang percaya. Nah kata semua menyelamatkan itu dahsyat, bukan mengkristenkan. Menyelamatkan itu artinya balikan posisi berdosa sekarang kembali kepada posisi manusia pertama kali dijadikan. Nah, apa posisi kita pertama kali dijadikan? Serupa dan segambar dengan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Nah, kata menyelamatkan itu kita dibawa menyelamatkan semua orang. Jadi saudara dan saya yang terlibat dalam pelayanan ini harus punya keyakinan yang kokoh tentang kuasa salib Yesus, tentang kekuatan Injil Roma 1:16, tentang kuasa Kristus 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ini luar biasa, bersyukur untuk itu. Nah, sekarang yang saudara yang sedang terlibat, maafkan saya, percayalah, Bapa di surga tetap sayang saudara, tetapi dia nggak bisa kompromi dengan perbuatan itu. Buat Bapa di surga, saudara yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, sengaja ataupun dirusak, nanti kita akan bahas. Yakinkan diri, Bapa di surga sayang saudara. Dia nggak rela gambarnya di dalam hidup saudara dirusak. Manusia berdosa ini punya hak untuk memilih, menolak kuasa darah Yesus, menolak kuasa salib Yesus, punya hak. Tapi ini, maka kesimpulan saya di bagian ketiga ini, dengar ya kalimat ini, karena begitu dahsyatnya kuasa salib Yesus, kuasa Injil, kuasa di dalam Kristus yang bisa merubah hidup orang. Maka kalau ada orang yang tidak bisa terlepas
dari semua jenis dosa, termasuk yang kita bahas sekarang ini. Dengar kalimat saya, orang itu tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau. Maka itu kembali ke kita yang melayani, yang mendampingi. Beri keyakinan, sedalam apa, seberat apa, serusak apa. Ingatkan mereka tentang kuasa Injil, kuasa salib Yesus, dan kuasa di dalam Kristus. Nah, buat saudara yang sedang terlibat, ayo hari ini menerima keyakinan ini. Tuhan sanggup. Maka itu tidak ada kata, aku nggak bisa, nggak ada. Orang itu tidak mau. Tidak bisa. Kalau mau, wah dahsyat perubahannya. Saudara, buat semua kita, ya buat semua kita, baik yang melayani, yang mendampingi, maupun yang terlibat, dengarkan kalimat ini. Dia yang menciptakan kita, itu marah kepada si setan yang merusak. Enggak usah kita, anak kecil, ya mereka bisa buat sebuah mainan dari kertas atau dari apa sajalah. Menurut kita itu jelek, tapi menurut anak itu karya yang luar biasa. Coba dengarkan, mereka marah nggak anak-anak itu kalau yang mereka buat kita rusak? Jelas marah. Apalagi Bapa di sorga, yang dia buat yaitu hidup kita ini dirusak oleh setan. Oh, dia marah. Dia marah. Mazmur 139, ya. Mazmur 139. Saya akan baca ayat 13 mulai. Mazmur 139 mulai ayat 13. Ini ada catatan firman yang dahsyat sekali tentang campur tangan Tuhan, tentang kasih Bapa di surga terhadap semua janin yang ada di bumi ini. Ini luar biasa. Mazmur 139 ayat 13, ya. Kita lihat ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, semua kita harus menyadari betapa hebatnya Tuhan menjadikan kita. Saya nggak tahu kenapa dalam bahasa Indonesia menyebut buah pinggang. Sampai hari ini saya belum pernah bertemu dengan penerjemah Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa dipilih kata buah pinggang? Padahal dalam bahasa Inggris dan bahasa yang lain nggak disebut buah pinggang. Tapi bagian-bagian tubuh kita, organ-organ tubuh kita, nggak apa-apa. Nah, saya menemukan sebuah fakta. Kenapa Tuhan menyebut buah pinggang di kitab suci kita ini tentang seorang manusia yang pertama kali dibentuk sejak dalam kandungan? Padahal secara medis 4 minggu pertama setelah pembuahan, maka bagian kepala itu yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Baru ke bagian tubuh kita setelah kandungan usia 3 bulan, maka lengkaplah. Tidak ada lagi penciptaan tapi masa pertumbuhan. Nah, kenapa kalau medis, kalau fakta bahwa bulan pertama itu bagian kepala, tapi kenapa Papa menuliskan buah pinggang? Saudara, ini luar biasa. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya. Kita enggak melibatkan terjemahan bahasa lain yang bukan buah pinggang ginjal. Kita tahu ginjal itu hubungannya dengan kelamin, kandung kemih dan sejenisnya, pokoknya bagian kelamin.
Nah, bicara jenis kelamin ini identitas. Maka menurut apa yang saya mengerti Mazmur 139 ayat 13 ini. Keren saudara, luar biasa. Jadi Papa pertama kali setelah kita dibuahi jadi embrio satu sel di jam yang pertama. Oh luar biasa Papa. Maka yang Papa surgawi tetapkan dalam hidup setiap janin adalah buah pinggang, ginjal. Itulah identitas saudara dan identitas saya. Laki atau perempuan, perempuan atau laki. Itu yang pertama dia tetapkan. Nah di sini setan merusak saudara, setan merusak. Kalau ada di antara peserta, baik yang lewat Instagram, dalam saya, nah maafkan saya. Nah ini yang mengagum. Maka itu kalau ada di antara peserta dari Zoom, Facebook dan Instagram yang sudah pernah mendapatkan ya secara ilmu pengetahuannya, saya mau belajar. Sampai hari ini saya belum menemukan begini. Ya, identitas kita rusak sebagai laki ataupun perempuan. Itu justru karena keinginan orang tua yang salah. Misalnya begini, Tuhan menetapkan janin ini laki-laki. Tapi entah karena alasan apa misalnya. Sudah punya 4 anak perempuan. Maaf, sudah punya 4 anak laki. Maka wajar kalau orang tua ini mengandung yang kelima, ya pasti ingin yang cewek, bukan? Wajar. Tapi saudara, nah dunia kedokteran mempercayai bahwa keinginan yang berkelebihan dari orang tua papa dan mama ketika seorang istri atau seorang ibu sedang mengandung itu bisa merubah hormon. Saya sudah ketemu cukup banyak ahli genetika, ahli kandungan, mereka percaya. Tapi secara medis, secara ilmu pengetahuan belum bisa dibuktikan. Kenapa? Hanya karena keinginan berkelebihan, hormon janin itu bisa berubah. Jadi kalau janin itu Tuhan tetapkan laki, menurut Mazmur 139 ayat 13, buah pinggangnya identitasnya laki. Tapi keluarga orang tua ingin perempuan. Saudara maaf, lahirlah anak cowok. Tapi yang hormon perempuannya, hormon wanitanya lebih banyak. Sehingga maaf, secara fisik, secara apa, laki. Tapi secara tindakan, maaf, kayak cewek. Begitu pula sebaliknya. Kalau janin itu Tuhan tetapkan wanita, tapi orang tua ingin anak ini laki. Aneh saudara. Waktu dilahirkan, dia secara fisik cewek. Tapi secara jiwa, dia kayak cowok. Nah saya coba cari ayatnya di mana. Nanti kita akan baca ya 139 kitab Mazmur ini. Kita tinggalkan dulu. Saya menemukan di di Matius 19 ayat yang ke-12. Matius 19 ayat yang ke-12. Begini Tuhan menulis. Firman Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus yang mengatakan ya. Matius 19 ayat yang ke-12. Roh Kudus menolong kami untuk kami belajar Tuhan. Terima kasih. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah ini orang-orang cacat. Maka kalau cacat sejak lahir,
Mereka ya tergantung cacatnya di mananya, maka orang itu tidak bisa menikah. Yang kedua, masih ayat 12 Matius 19, orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi ada orang yang tidak menikah karena dibuat demikian oleh orang lain. Saya baca dulu sampai yang ketiga, masih ayat 12. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Nah, di dalam istilah inilah kaum selibat. Ya, di gereja Katolik ada itu selibat. Di agama-agama tertentu ada. Ya, rohaniawan, rohaniawati mereka tidak menikah. Nah, ini mereka mau sendiri. Bahkan dalam hidup kita zaman modern pun ada. Terus kalimat terakhir menarik. Begini kata Tuhan Yesus. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, sekarang saya akan bahas yang kedua. Yang pertama, orang tidak bisa menikah karena cacat lahir. Yang ketiga, orang tidak menikah karena kemauannya sendiri. Itu pun Tuhan hargai. Nah, mari kita lihat kalimat yang kedua. Yang kedua ini luar biasa. Dibuat demikian. Tidak bisa menikah karena orang lain. Nah, sampai hari ini saya menemukan ada 3 hal. Ya, satu, ada orang zaman dulu ya, kaum Kebiri. Tahu ya, kaum Kebiri, bahasa Arabnya kaum Kasim, Yunuh, bahasa Inggrisnya. Zaman raja-raja dulu, semua raja pasti punya selir. Betul ya? Nah, untuk menjaga selir-selir itu, maka mereka harus ya dikebiri supaya tidak mengganggu selirnya, maaf. Nah, yang nomor 2, masih nomor 2, yang kedua, orang yang pernah pacaran lalu disakiti, lalu putus, orang itu sakitnya terlalu dalam, takut menikah lagi karena takut menikah, takut pacaran karena takut disakiti. Nah, itu karena orang lain membuat. Nah, yang ketiga dari nomor 2 ini, saudara, ini yang saya temukan, pengaruh orang tua ketika bayi itu janin masih di dalam kandungan. Keinginan yang berkelebihan membuat hormon bisa berubah. Nah, dalam pengalaman saya hidup, jelas saya nggak boleh menyebut nama tempat di mana. Berapa kali saya melayani yang transgender, kelamin ganda. Saudara, kenapa ada? Yaitu karena berkelebihan keinginannya. Sampai muncul 2 kelamin. Jadi janin itu bingung. Tuhan maunya cowok, tapi orang tua maunya cewek. Atau sebaliknya, Tuhan menetapkan bayi janin ini gadis, perempuan, tapi orang tua ngotot maunya laki-laki. Jadi kacau. Nah, lagi sekali di dunia ilmu pengetahuan kedokteran belum bisa ditemukan mengapa bisa seperti ini. Tapi maaf, coba saja ya, maaf. Saya tidak menghakimi atau tidak memojokkan, tapi saudara bisa buat penelitian. Kalau saudara ketemu seseorang cowok tapi kok seperti cewek, cewek kok seperti cowok, kalau kebetulan kenal orang tuanya, yakinkan. Tahun 78 pertama kali saya mengerti kebenaran ini, saya buat research ke sekian ratus keluarga yang saya kenal. Dan hasilnya 100% benar, bahwa keinginan yang berkelebihan dari orang tua terhadap janin dalam kandungannya itu bisa mempengaruhi hormon. Nah, ini fakta, tapi secara medis belum dibuktikan. Tapi kita nggak mau debatnya, nggak mau. Ya, ini cuma apa yang saya
alami selama ini. Jelas? Kembali ke Mazmur 139. Belum selesai. Ini untuk meyakinkan kita yang akan mendampingi, membimbing, melayani saudara kita yang dirusak oleh iblis identitasnya. Maka ini modal yang kuat setelah kuasa salib, setelah Injil, setelah 2 Korintus 5 ayat 17. Maka ini pengertian pengetahuan yang luar biasa. Mazmur 139. Ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Masih ayat 13. Saudara, maka itu tidak ada seorang pun manusia, walaupun kembar identik, tetap ada perbedaan di antara anak kembar itu. Karena kita ditenun, handmade. Apa bedanya buatan tangan dan buatan pabrik? Bedanya di sini. Kalau buatan pabrik sama semua, buatan tangan nggak ada yang sama. Maka itu manusia seluruh dunia nggak ada yang sama. Ini yang luar biasa. Saudara, dulu kan sidik jari yang ditemukan. Ternyata dalam perkembangan ilmu, bukan cuma sidik jari kita yang nggak sama, seluruh dunia retina mata. Bukan kornea, retina. Nggak sama. Lalu susunan gigi di gusi kita, sedunia itu nggak ada yang sama. Wih, ini luar biasa. Kimiawi rambut, ternyata tiap orang itu beda. Wih, ajaib. Nah, inilah tenunan. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Arti ayat 14, saudara. Kita ini begitu kompleks. Yang namanya manusia ini sangat kompleks, rumit. Wih, rumit sekali. Maka itu sampai hari ini dunia kedokteran belum pernah selesai mempelajari dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita. Sampai hari ini sudah berapa ribu tahun pengetahuan kedokteran itu ada di dunia. Tapi tiap hari muncul hal baru karena kagum betapa rumitnya hidup ini. Wih, masing-masing punya spesialis. Pernah satu kali salah seorang anak kami ada masalah di matanya. Maka saya antar dia ke eye center di daerah Cikini, rumah sakit ya, mata di Cikini. Saya kaget, saudara. Waktu itu ya, kira-kira sudah 14 tahun yang lalu. Boy, untuk mata saja saya pikir cukup satu spesialis. Ternyata tidak. Gara-gara kasus mata anak kami itu, saya ketemu 7 spesialis mata yang berbeda. Saya baru tahu. Saya pikir cuma spesialis mata saja. Ternyata tidak. Saya nggak tahu sekarang sudah ada berapa spesialis. Masing-masing spesialis beda-beda. Ortopedi soal tulang itu nggak cuma satu bagian. Wah, bedah syaraf, aduh semualah. Kardiolog bagian jantung, mau nggak tahu sampai kapan habisnya. Nah, itu arti ayat 14. Rumit, tubuh manusia ini rumit. Puji Tuhan untuk itu ya. Kejadianku dahsyat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya kagum. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat-tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saudara, di sini kita bisa melihat teknologi fisika, teknologi rekam, teknologi pemindaian apa saja. Itu di ayat 15-nya. Direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Di mana itu? Di kandungan mama kita masing-masing. Ternyata ini studio yang luar biasa. Terus tulang-tulangku tidak terlindung. Berarti papa kita teliti. Ayo coba kalau kita bilang tulang-tulang janin. Itu melewati berapa lapisan. Saya nggak ngerti ini ya. Kalau ada dokter ahli kandungan
ada dokter-dokter ya spesialis tertentu. Maaf, saya ngomong dalam ketidakmengertian saya, artinya begini. Kulit perut mama kita. Ya, lapisan pertama. Sampai ke tulang kita dalam kandungan. Di bawah kulit mama kita ada lapisan lagi. Lapisan lagi. Lalu ada daging. Dari daging ada berapa macam. Terus sampai ke plasenta di mana kita tersimpan. Di dalam plasenta ada air, namanya air ketuban. Di dalam air itu ada kita, ada kulit, ada daging, ada macam-macam lagi sampai ke tulang kita. Itu berapa lapis? Tapi Papa berkata, tulang-tulang kita enggak terlindung. Apa itu tidak terlindung? Enggak bisa dihalangi. Papa melihat. Saudara, yakinkan kepada rekan-rekan kita, kepada orang yang kita layani, kita dampingi. Ini loh hebatnya Tuhan ciptakan kamu. Dia tahu kamu itu siapa. Lengkap, jelas, utuh, hebat. Ini Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ini luar biasa. Apa kata lain mata Tuhan melihat selagi kita bakal anak? Artinya saudara, Tuhan teliti katanya dari surga mengawasi, bukan tiap jam, tiap detik mata Tuhan mengawasi apa yang membuat kita berkembang dalam hidup kita ini. Terima kasih Papa. Teliti. Saya ulangi, matamu melihat selagi aku bakal anak. Masih embrio. Bakal anak itu bahasa Jawa jabang bayi. Janin bahasa Indonesianya. Embrio bahasa lainnya. Melihat, matanya mengawasi. Betul. Ini luar biasa. Maka itu nggak usah ragu-ragu lagi. Papa tahu. Kalimat berikut, ini dahsyat lagi. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, ini luar biasa. Maka itu saya ketemu orang serusak apapun rusak hidupnya. Saya percaya Mazmur 139 ayat 16 ini begini. Jadi setiap manusia yang sudah dibentuk dalam kandungan ibu, pencipta manusia itu, yaitu Papa kita di surga, sudah buat buku harian. Sebelum ada satupun daripadanya, ya memang belum ada. Manusia itu belum lahir. Tapi Papa sudah buat buku harian. Nah, ini cara pemikiran yang paling mudah. Ternyata kalau kita buat buku harian, itu pasti setelah harinya lewat. Kalau kita buat buku harian harinya belum nyampe, itu namanya mengarang. Nah, Papa di surga untuk setiap individu, setiap pribadi di dunia, Papa sudah buatkan buku hariannya masing-masing sebelum orangnya sampai ke bumi, masih dalam kandungan. Nah, dari sini kita yakinkan mereka yang hidupnya salah. Bukan begitu. Ketetapan Tuhan atas hidupmu itu seperti ini. Ini yang tertulis di buku harian. Maka itu dalam Efesus 5 ayat 17 dengan tegas Paulus menulis, janganlah kamu bodoh. Efesus 5:17. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa itu? Ya, melihat buku harian kita ini. Luar biasa, saudara. Ayo kita menolong setiap pribadi yang sedang bingung jalan hidupnya bagaimana. Ayat 17. Bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya.
Sulit sekali. Pikiran Papa kita di surga terlalu luas. Tidak ada kawan sehebat apa saja bisa menyelami pikiran Tuhan. Kali pikiran Tuhan nggak bisa. Ini yang kita harus ketahui dalam hidup kita. Terima kasih Papa. Kepada moderator saya minta waktu dikit lagi, izinkan saya kembali ke ayat 1 dan 2 ya sampai 3 Mazmur 139. Ini luar biasa. Nah saudara, rata-rata kalau saya nggak berkata semua, saudara-saudara kita yang terjebak di dalam kebohongan iblis ini tentang identitas dirinya, saya katakan saudara-saudara kita yang terjebak di dalam kebohongan penipuan iblis ini tentang identitas dirinya, itu seringkali berkata, aku ini nggak tahu siapa aku, kenapa aku begini, aku ini nggak mau. Nah seringkali begitu. Tapi ini yang menolong. Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Ini dahsyat sekali. Begini, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Yahweh, Engkau menyelidiki. 1, 2, dan mengenal aku. 2, menyelidiki, mengenal. 3, Engkau mengetahui. 4, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. 5, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Yang ke-6, segala jalanku kau maklumi. Saudara yang belajar psikologi akan setuju dengan pendapat ini. Salah satu gangguan kejiwaan yang dialami oleh banyak manusia ketika dia kehilangan dirinya sendiri. Coba perhatikan ya, dalam psikologi, seseorang yang kehilangan dirinya sendiri itu pasti dia kehilangan identitasnya. Nah, orang yang kehilangan dirinya sendiri, dia jadi stres. Dia seringkali bingung, aku ini siapa? Aku ini kenapa begini? Sering bukan kita mendengar kalau ada orang kena goncangan dalam jiwanya. Ya kenapa aku bisa begini? Tolong aku, siapa aku ini? Kasihan orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tolong perhatikan, khususnya bagi yang belum pernah tahu tentang hebatnya Mazmur 139. Hari ini saudara akan tertolong kalau ada di antara saudara sedang bingung dengan keadaan saudara. Ini satu-satunya pribadi yang sangat kenal, sangat tahu sampai 6 tadi itu. Itu adalah Bapa di surga. Saudara, ini yang membuat orang itu sembuh jiwanya. Suami istri yang rajin bertengkar. Dengar. Suami istri yang rajin bertengkar, 80% penyebabnya karena dia sendiri sedang luka jiwanya. Maka itu orang yang luka pasti melukai orang lain. Dan kalau dia istri, dia akan lukai suaminya. Kalau dia suami, dia akan lukai istrinya. Kalau mereka papa mama akan melukai anak-anaknya. Anak-anak yang terluka akan melukai teman-temannya. Dan terus begitu. Maka itu dalam kasus LGBT selalu ditanya, pertama kali kamu kenal dari siapa? Ada yang merusak sehingga hidupnya kacau. Nah hari ini kita tahu hanya Bapa surga satu-satunya pribadi yang bisa menyelidiki kita, mengenali kita, mengetahui kita, mengerti pikiran kita, bisa memeriksa hidup kita. Yang kelima dan yang keenam, dia memaklumi. Ini luar biasa. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Berapa tahun yang lalu, sudah agak lama, mungkin 8-10 tahun yang lalu saya lupa. Seorang ya anak saya, salah satu anak saya di Jakarta, pengen punya MacBook, laptop dari Apple. Dia berjuang, dia kumpulkan uang, akhirnya bisa beli. Senang sekali saudara, dia senang.
Tiba-tiba baru seminggu dia beli, dia telepon saya, "Pak, laptopnya rusak." Kamu baru beli kok bisa rusak? Oh, dia sedih, hancur hatinya. Aduh, bagaimana ini? Masa nggak bisa? Ya, saya juga nggak ngerti. Terus saya bilang gini, itu kan barang bermerek. Pasti di Jakarta ada authorized service, tempat yang ditetapkan oleh Apple Amerika. Di setiap negara pasti ada. Oh iya, coba kamu baca buku petunjuknya. Ternyata ada di Menteng, saudara. Bawalah dia ke sana. Saya bilang, sudah kamu bawa ke sana. 3 jam kemudian dia telepon dengan berteriak, "Pak, ada hal luar biasa." Saya pikir dapat yang baru, diganti. Begini ceritanya. Saudara, begitu sampai ke authorized service, tempat yang ditentukan, dia nerangkan, "Oh, ini rusak begini, rusak begini." Tetap, "Pak, nggak usah banyak bicara." Loh, kan mau servis. Bagaimana kalau saya nggak terangkan? Nggak usah. Hah? Kok nggak usah apa? Nah, dia cerita. Di semua authorized service-nya itu ada satu kabel khusus yang berlaku untuk semua produk Apple. Terus Bapak tunggu. Ya udah, anak saya diam. Terus dicolok, saudara ya. Dengan kabel itu saya nggak ngerti istilah apa. Nggak sampai 1 menit, nggak sampai. Keluar semua data di MacBook anak saya yang baru beli seminggu ini. Oh, ini Pak, produk gagal. Hah, kok bisa? Nah, rupanya ada kesalahan dari pabriknya Apple di Cupertino, di San Jose sana. Begini. Rupanya produk ini ada kesalahan, tapi waktu dikeluarkan tidak teridentifikasi ke negara mana. Nah, sekarang kok Bapak bisa tahu? Nah, kabel ini yang memberitahu. Nah, beritanya gini, Pak. Di mana saja authorized service yang menerima barang ini dengan kode ini, nggak usah diservis, langsung ganti yang baru karena ini produk gagal. Wih, anak saya senang. Jadi ini nggak bisa diservis, nggak bisa. Memang yang salah dari pabriknya. Nah, Anda dapat yang baru. Wih, anak saya senang. Tapi buat saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar hal yang luar biasa. Mengapa di dunia ini tidak ada satupun pribadi yang bisa mengenali kita, mengetahui kita, menyelidiki kita, memeriksa kita, memaklumi kita. Apalagi ya, saya nggak hafal tadi ada 6 itu. Yang memaklumi, mengerti, menyelidiki, mengetahui, mengenal, memeriksa. Wih, kenapa di dunia tidak ada pribadi lain yang bisa begitu teliti terhadap hidup kita kecuali Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus? Ya, seperti authorized service-nya Apple tadi. Karena dia yang buat kita, maka itu dia tahu siapa kita. Begitu ada kerusakan dalam fisik, ada dokter-dokternya, spesialis-spesialisnya. Ada kerusakan dalam jiwa, mental, ada juga. Ada kerusakan dalam roh, ada juga jalan keluarnya. Karena Tuhan kita yang menciptakan kita, Dia paling tahu siapa kita. Maka itu di dalam Kristus kita semua adalah ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Maka itu tidak ada yang susah dalam hidup ini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Kuasa salib, kuasa darahnya, kuasa Injilnya, kuasa Kristus bisa merubah hidup kita. Maka itu saudara yang terlibat, yakinkan penciptamu enggak rela kamu dirusak. Dia paling tahu pergumulan saudara. Asal mau diubah, bukan bisa atau tidak bisa, mau dirubah atau tidak. Maka kalau kita bisa dirubah luar biasa. Jadi inilah cara iblis merusak.
dengan free sex, dengan LGBT, dan bentuk-bentuk seks yang lain. Dalam Wahyu 17 ngeri bagaimana akhir zaman ini roh yang paling kuat bekerja. Itu roh percabulan, roh perjinan, dengan semua penyimpangan dan penyelewengannya. Itu yang tertulis di Wahyu pasal yang ke-17. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mendampingi saudara-saudara kita dengan hikmat dan kuasa Injil yang luar biasa. Dan saudara yang terlibat, percayalah Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus sayang saudara semua. Tapi Dia gak suka yang saudara buat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.